pertama datangnya dari Abdul Munir dari Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, ada seorang tokoh negeri yang cukup dikenal. Dalam sebuah perkumpulan melontarkan sebuah pertanyaan kepada para hadirin. Dia mengatakan, siapa yang berjasa di abad 20 itu? Yang mulia Nabi Muhammad SAW atau Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Dia menjelaskan bahwa apa yang dilakukan itu bermaksud ingin mengajak masyarakat selayaknya menghargai pula orang-orang yang berjasa untuk negeri selain Nabi Muhammad SAW. Apakah yang ia lakukan itu termasuk penistaan, Buya? Baik, saya bersempat dengar itu. Dan orang tersebut sebelumnya juga pernah melakukan suatu ungkapan yang tidak sedap juga. Jadi kalau kami amati ketidakmengertian, kalau bahasa kasarnya adalah kebodohan tentang Nabi Muhammad SAW. Dan kurang peka. Jadi begini, ingin memotivasi orang, kalau kita membaca memang kita sempat ada yang memperdengarkan masalah motivasi orang agar kita punya jiwa patriotis dan nasionalis ya, untuk bangkit begini. Akan tapi ternyata di saat memberikan contoh dia kepleset. Dan keplesetnya ini adalah berangkat daripada keroposnya iman atau ketidakmengertiannya. Karena di dalam ungkapannya akan menghadirkan, dia telah menghadirkan satu pembanding yang tidak selayaknya dijajar dan dibandingkan. Kalau Anda membandingkan sesuatu yang tidak sebanding, merendahkan. Dan ini tidak dicermati. Itu berangkat dari atau kekeroposan imannya karena tidak mengerti siapa baginda Nabi SAW. Atau dia tidak tahu dengan Nabi Muhammad. Kalau umat Nabi Muhammad nggak ada yang tidak tahu. Semua orang yang mengaku diri Islam tahu Nabi Muhammad paling mulianya manusia. Bahkan di saat membandingkan itu bahasanya memang tidak membandingkan, tapi kenapa kok harus mengatakan bahasanya? Siapa yang berjasa di abad 2000 ini, 20 ini? Insinyur Soekarno atau Nabi Muhammad? Ini ada apa Nabi Muhammad di bawah di sini? Kalau Insinyur Soekarno atau insinyur yang lainnya baru ini bersebanding. Di saat dia membahas Nabi Muhammad berarti ada hatinya yang nggak benar dengan Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad dibawa ke sini? Atau tidak senang dengan yang dibawa Nabi Muhammad atau agamanya? Karena adalah kasus masalah radikalisme dan sebagainya. Jadi ada sesuatu yang salah di hatinya ini. Makanya dia akan salah terus sebelumnya tentang syariat Islam dan lain-lain. Hatinya yang salah dengan Nabi Muhammad, hati yang salah dengan ajaran Nabi Muhammad. Bahkan Insinyur Soekarno pun Bung Karno nggak bakal mau dibeginikan ini. Nggak terima Bung Karno sendiri, karena Bung Karno adalah pernah punya ceramah bahwasannya kalau kita melihat sejarah perjalanan umat manusia dari masa ke masa, di sana ada orang-orang besar, tapi semua dari orang-orang besar semuanya pernah punya luput dan salah. Dan dilanjutkan, semua orang-orang besar ini bersalah, akan tapi Muhammad bin Abdillah orang besar yang tidak pernah bersalah. Itu kan Bung Karno. Bahkan dalam ungkapan Bung Karno, kita harus berjalan atas dasar-dasar negara. Dan sebagai seorang muslim, orang muslim harus berjalan di atas dasar agama Islam, maka akan mendapatkan pertolongan Allah. Mengagungkan syariat masih. Nabi Muhammad Bung Karno pun gak bakal senang dengan ungkapan begitu. Misalnya kalau dibanding Bung Karno dengan mungkin presiden yang lainnya atau pahlawan yang lainnya, siapa yang paling berjasa? Oke. Dan Bung Karno sendiri punya semangat juang adalah karena spirit atau api Islam menurut istilah Bung Karno. Api Islam yang diambil dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Bung Karno percikan daripada apa yang dihadirkan oleh Rasulullah tentang spirit Islam. Bahkan spirit Islam adalah kalimat yang akrab dengan lisan Bung Karno. Jadi Bung Karno bisa berjuang itu karena ada spirit of Islamnya itu, yang diambil dari baginda Nabi Muhammad SAW. Lihat dia itu ya mungkin tidak kenal Bung Karno, tidak kenal Bung Karno, tidak kenal Nabi Muhammad, yang ngomongnya salah-salah begitu. Tapi keplesetnya seseorang itu karena ada gumpalan di dalam hati. Tidak senang dengan Islam, tidak senang dengan Nabi Muhammad, biarpun tidak diungkapkan, biarpun bahasa sanjungan, tapi Nabi Muhammad mungkin dia tidak bisa musuhi Nabi Muhammad.
tapi tidak memusuhi yang dibawa pengikut Nabi Muhammad tentang kelompok tertentu. Tapi karena memang tidak punya kecintaan, tidak punya iman, atau ketidakfahaman tentang Nabi Muhammad, kepleset. Sebelumnya merendahkan syariat Islam, kemudian setelah itu apa? Merendahkan Nabi Muhammad, dan tanpa disadari. Jangan dikatakan itu tidak merendahkan. Anda orang hebat, lalu dijajar dengan satu orang kecil, Anda direndahkan, kan begitu? Nabi Muhammad adalah tidak pernah bersalah, kata Bung Karno, dan kata kita semua, kata umat Nabi Muhammad, dan Bung Karno adalah seorang muslim, tidak pernah bersalah. Mau dibanding dengan Bung Karno sendiri, gak mau dibanding, karena Bung Karno manusia, orang besar yang bersalah. Jadi kesimpulan kami adalah kepada orang tersebut, yuk belajar tentang Islam yang lebih serius deh, dan iman. Akan berakhir hidup ini kalau punya iman, rugi. Kemudian dalam bertutur kata itu yang benar, dan jangan dikuasai emosi untuk memerangi radikalisme dan sebagainya. Islam dibawa, Islam tidak mengajarkan radikalisme, nggak ada terorisme di dalam Islam. Itu kan orang-orang yang menyalahgunakan atas nama Islam, jangan dibawa-bawa sampai Nabi Muhammad ke bawah. Ini kan bermasalah. Ya biarpun seperti apa, ya kita tetap doakan siapapun orang yang mengaku dirinya Islam, ya semoga diberi hidayah dan Allah mengampuni setelah itu. Adapun upaya-upaya semacam itu, kalimat semacam itu, ya biar diurusi sama umat yang, dan kalau perlu negara juga menghentikan yang demikian ini, karena ini berbahaya. Biarpun mungkin tidak terang-terangan melecehkan Nabi Muhammad, tapi menjejer ini sudah merendahkan, menjejer, dan ada kesan membandingkan. Biarpun mungkin mengatakan, oh tidak membandingkan, biarpun tidak membandingkan, akan tapi lihat, seolah-olah menafikan jasa Nabi di negeri ini, padahal nggak ada urusannya di sini. Nggak perlu nyebut nama Nabi Muhammad, sama sekali nggak perlu di sini perbandingannya ini. Nabi Muhammad adalah bukan pahlawan di nasional di Indonesia, pahlawan dunia. Nabi Muhammad nggak sebanding. Lah di saat membandingkan itu, sebetulnya ada sesuatu di hatinya tentang Islam, atau atas nama Islam, atau tentang Nabi Muhammad. Nah ini, jadi tetap salah apa yang dilakukan. Maka kami himbau kepada siapapun harus berhati-hati, dan di saat melakukan kesalahan segera tobat, kemudian belajar lagi, karena kemarin kasusnya seru, mirip-mirip. Saya pun juga bisa bersalah. Kalau kami bersalah dalam ucap, tolong ingatkan dan tegur ya. Apalagi kalau sudah urusan akidah, kan kesengsaraan abadi di neraka nanti, kesengsaraan selamanya di neraka nanti. Semoga yang lain juga waspada ya, dan jangan sampai kita punya ungkapan-ungkapan yang menjadikan orang lain marah, emosi dan seterusnya. Kita waktunya kita menghadirkan kesejukan. Jangan sampai ada ungkapan-ungkapan ya, kita ingin menyanjung satu tapi sambil merendahkan yang lainnya, juga salah. Jadi gitu, ingin mengangkat seseorang tapi dengan cara membanding, merendahkan, itu juga bermasalah. Baik, semoga Allah menjaga kita semuanya. Yang bersalah semoga diampuni oleh Allah, diberi kesadaran, diberi tobat. Apapun bentuknya, dia adalah juga umat Nabi Muhammad. Bangsa ini kalaupun keluar dari Islam dengan kalimatnya karena pemahaman yang salah, semoga dikembalikan menjadi ahli Islam lagi sampai matinya husnul khotimah. Nanti kita tidak ingin ada satu orang mati su'ul khotimah, biarpun katanya bejat, kurang ajar dan sebagainya, dia pernah mengaku umat Nabi Muhammad, semoga diselamatkan nanti. Tapi tolong jangan ngomong yang asal, harus hati-hati dan waspada. Wallahu a'lam bissawab.